Okay, welcome to argumentative speaking class. Today we're gonna learn about speech types. Speech types, jadi tipe-tipe uh, berbicara gitu ya. Nah, jadi ketika kita menyampaikan argumen, sebenarnya kita di situ melakukan speech. Speech mungkin dalam bahasa Indonesia lebih akrab disebut pidato gitu ya, padahal bukan gitu. Speech ini adalah semua ujaran yang kita lontarkan gitu ya, itu adalah bentuk speech. Dari speak, speech gitu ya terminologinya. Jadi ada beberapa tipe speech yang harus kita sesuaikan gitu ya. Jadi kita sudah belajar cara membangun argumen gitu ya. Dalam membangun argumen kita harus tahu dulu apa tujuan kita gitu ya. Jadi tujuan kita berbicara ini untuk apa. Nah, tujuan dan pembangunan argumen yang sudah kita bangun gitu ya harus disampaikan seperti apa. Nah, ini disesuaikan berdasarkan tipe-tipenya. Saya akan share screen. Jadi tipe-tipe dari penyampaian argumen gitu ya. Jadi tujuan, kita kembali lagi ke tujuan. Tujuan kita menyampaikan sebuah argumen ini untuk apa gitu ya. Misalkan jadi kita harus menentukan dulu intensi atau tujuan kita. Jadi a general understanding of the environment. Lalu kepada siapa kita berbicara gitu ya. Audiens kita ini siapa? Itu kita harus ketahui terlebih dahulu gitu ya sebelum argumen sudah kita bangun gitu ya. Nah, nanti pemilihan bahasanya, penulisan bahasanya, pemilihan kata-katanya kita sesuaikan dengan di mana kita berbicara gitu ya, siapa yang menjadi audiens kita. Ini yang nantinya akan menentukan efektivitas dari ketersampaian argumen tersebut gitu ya. Nah, termasuk juga cara tipe-tipe argumen ini gitu ya. Jadi kita harus mengetahui tipe-tipenya agar kita bisa menyesuaikan tujuan audiens dengan tipe berbicara mana yang paling efektif gitu ya. Nah, biasanya speech ini informal atau formal gitu ya. Jadi biasanya casual, walaupun itu termasuk ke dalam speech, tapi kan ketika kita berbicara secara casual, biasanya tidak perlu dirumuskan terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak perlu dikonsepkan. Nah, biasanya ketika kita berbicara dalam forum formal atau informal ini baru biasanya kita harus bikin draft gitu ya atau bikin oret-oretan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Jadi sebenarnya dalam penyampaian speech yang seperti ini gitu ya, penyampaian argumen seperti ini biasanya sama atau beriringan dengan public speaking. Artinya adalah kalian berbicara kepada orang banyak. One to many gitu ya, bukan dari satu ke satu. Jadi kalau di speaking pertama gitu ya, di semester 1 kita belajar tentang berbicara di kehidupan sehari-hari. Artinya dengan orang yang kita temui di rumah gitu ya atau di sekolah, teman-teman, keluarga. Lalu di berikutnya di semester 2 kita belajar tentang group speaking, berbicara di dalam kelompok gitu ya. Kelompok di sini artinya adalah hanya tidak melibatkan banyak orang gitu ya. Nah, artinya adalah hanya teman-teman sendiri. Misalkan di sosial media gitu ya, sosial media bisa juga kita berbicara kelompok misalkan melalui forum-forum melalui undangan, contohnya seperti Zoom ini gitu ya atau di Clubhouse. Ya, atau nah di semester ketiga ini kita mulai belajar tentang berbicara di depan umum gitu. Artinya fokusnya adalah di argumennya terlebih dahulu. Nanti di semester 4 kita akan belajar bagaimana cara berbicara di depan umum atau public speaking gitu ya. Nah, di semester ketiga kita belajar cara membangun argumennya terlebih dahulu gitu ya agar kita tahu apa yang akan diungkapkan. Terutama ketika kita berbicara di depan umum gitu ya, we are open to many scrutiny. Jadi kita akan dibombardir oleh kritik, ya, kita akan dikritik gitu ya dari berbagai sisi gitu ya. Lalu sehingga kita harus juga menentukan agar argumen yang akan kita sampaikan ini efektif gitu ya, ditangkap oleh audiens, kita harus menyesuaikan audiensnya ini dulu siapa gitu ya. Kita harus lihat terlebih dahulu audiensnya siapa. Nanti ini pengaruh juga ke penggunaan atau pemilihan katanya gitu ya. Kata-kata misalkan kita mau menggunakan kata-kata yang canggih gitu.
yang jarang digunakan gitu ya. Nah, ini dirumuskan di sini. Kita langsung saja masuk ke tipe-tipe speech gitu ya, speech types, di mana kita menyampaikan argumen sebenarnya di dalamnya. Jadi ketika kita berbicara gitu ya, ada argumen yang disampaikan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana agar argumen tersebut kuat gitu ya, harus didukung oleh apa, harus diikuti oleh apa, harus didasari oleh apa. Kita sekarang belajar cara menyampaikannya. Gitu ya. Nah, agar cara penyampaiannya itu efektif, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan tipe yang paling mana yang paling cocok, tipe pidato paling mana yang paling cocok untuk kita gunakan gitu ya. Yang pertama adalah informative speech. Ini adalah tujuannya untuk mengedukasi pendengar gitu ya, atau audiens tentang satu topik atau pesan gitu ya. Jadi kita ini menghadirkan informasi-informasi yang relevan terkait satu topik tertentu. Contohnya misalkan di bidang sosial atau ekonomi gitu ya. Ini seperti kalau pemerintah membuat iklan gitu ya. Misalkan pemerintah membuat iklan tentang KB, atau pemerintah membuat iklan tentang uang palsu gitu ya. Nah, itu kan penyampaian informasi, atau dalam bahasa Inggris disebutnya public service announcement. Jadi iklan ini dibuat oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Lalu di sini gitu ya, di dalam tipe pidato ini yang dihadirkan adalah fakta, data, dan statistik gitu ya. Artinya ketika kita memberitahu sesuatu, kita harus punya fakta. Jadi yang disampaikan ini argumen, walaupun di situ ada argumen kita gitu ya, tetapi yang paling menonjol ini adalah faktanya. Misalkan uang palsu ini tidak ada bayangannya gitu. Artinya ketika diperhatikan atau di sinar biru tidak terdapat bayangan, atau di dalamnya itu, di dalam kertasnya gitu ya, ada muka pahlawan yang hanya bisa dicetak gitu oleh dikeluarkan uang asli oleh Bank Indonesia gitu ya. Nah, si fakta ini atau data ini, statistik, tentu saja mendukung apa yang kita sampaikan gitu. Artinya tadi kalau uang asli itu ketika diterawang, dilihat, diraba di terawang gitu ya, diraba artinya ada tekstur yang berbeda. Nah, tekstur ini hanya bisa dibuat oleh Bank Indonesia gitu, sehingga uang-uang yang tidak memiliki tekstur tersebut itu artinya palsu gitu ya. Kalau kita perhatikan kan uang yang banyak dipalsukan itu uang 100 ribuan misalkan. Nah, uang 100 ribuan ini kertas yang digunakan berbeda gitu ya dengan uang-uang 50 ribuan, atau terutama 100 ribu yang lama gitu yang seperti agak plastik itu kan dia berbeda sekali dengan uang-uang 50 ribu atau 20 ribu. Contohnya informative speech ini adalah misalkan petugas di kebun binatang gitu ya, dia menceritakan hewan-hewan apa saja yang sedang disinggahi oleh pengunjung gitu ya. Misalkan ini ada harimau Sumatera gitu ya. Harimau Sumatera memiliki panjang tubuh berapa meter gitu ya. Dia bisa hidup selama berapa tahun gitu ya. Dia terancam punah. Ciri-cirinya, motifnya, lorengnya berbeda dengan harimau Afrika misalkan seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau mengedukasi menggunakan data statistik gitu ya, atau informasi sejarah gitu ya di situ. Lalu tipe pidato berikutnya adalah untuk entertain, untuk menghibur. Nah, ini adalah tentu saja untuk menghibur crowd gitu ya. Artinya adalah penontonnya ini untuk menghibur penonton gitu ya. Jadi tipe pidato ini sebenarnya adalah kita mencoba membangun emosi gitu ya, daripada menjabarkan sebuah fakta atau data gitu ya. Jadi tujuannya karena untuk menghibur, sehingga when we try sebenarnya untuk menghibur, untuk menimbulkan efek kesedihan, kita kan appeal to emotion. Ya, kalau kalian ingat, kita pernah belajar ethos gitu ya, ethos, pathos, logos. Di situ ketika kita berbicara dalam konteks memberikan pidato untuk menghibur, kita sebenarnya kita appeal to their emotion gitu, misalkan agar penonton ini tertawa gitu ya. Biasanya pidato yang menghibur ini bersifat tidak formal gitu ya, dan biasanya hanya pendek. Lalu di dalamnya juga termasuk ada humor atau cerita-cerita lucu gitu ya, sehingga
menimbulkan orang untuk tertawa, inciting laughter, gitu ya. Lalu contoh biasanya ketika contoh ujaran atau tipe-tipe berbicara seperti ini bisa kita temukan saat ulang tahun. Misalkan ada teman dari teman dari orang yang sedang berulang tahun itu menceritakan cerita lucu tentang si orang yang berulang tahun gitu ya, atau teman dari di acara pernikahan gitu ya, terutama kalau menggunakan tipe pernikahan luar negeri gitu ya, biasanya sebelum seremoni atau resepsi itu ada rehearsal dinner malamnya gitu ya. Kalau di kita kan ada siraman gitu ya. Kalau in the West gitu ya, Western wedding, biasanya malamnya ada namanya rehearsal dinner. Jadi makan malam, mengumpulkan keluarga inti dan tamu-tamu undangan inti gitu ya. Nanti di situ ada satu misalkan bukan bachelor, bridesmaid-nya atau groomsman-nya menceritakan cerita lucu tentang si mempelai pria atau mempelai wanita gitu ya. Tipe pidato berikutnya adalah demonstratif. Nah, ini adalah sama gitu ya seperti informatif, jadi tujuannya untuk mengedukasi audiens tentang topik tertentu gitu ya. Tapi biasanya demonstratif ini si penontonnya ini belum tahu gitu ya. Audiensnya ini belum memiliki pengetahuan tentang topik tersebut gitu ya, sehingga dijelaskan lebih dalam. Kalau informasi kita mungkin penonton ya juga sudah tahu gitu ya. Orang kan pasti sudah tahu ada uang asli atau uang palsu gitu ya. Tetapi demonstratif ini bedanya penonton ini tidak tahu sama sekali tentang topik tersebut gitu ya. Sehingga biasanya dalam tipe berbicara demonstratif gitu ya digunakan visual aids atau tampilan-tampilan visual gitu ya. Tampilan visual aids ini adalah contohnya PowerPoint gitu ya, sehingga audiens ini tidak hanya mendengarkan suara dari si pembicara tetapi juga bisa melihat gambar atau ilustrasi apa yang sedang dibicarakan gitu ya, untuk lebih mengerti apa yang sedang didemonstrasikan. Biasanya juga demonstratif ini adalah tujuannya gitu ya, menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu gitu ya. Tetapi nanti ini ada perbedaan dengan tipe pidato lainnya gitu, akan yang saya sampaikan. Contohnya dari penggunaan berbicara demonstratif ini adalah misalkan acara Apple gitu ya. Apple pasti setiap tahun di bulan September dia mengadakan satu acara untuk memperkenalkan iPhone terbarunya gitu ya. Nah, konsep berbicaranya sebenarnya itu yang digunakan adalah tipe berbicara demonstratif. Jadi kan penonton belum tahu gitu ya iPhone apa yang akan dikeluarkan, termasuk di dalam mungkin sudah tahu ada iPhone apa yang akan dikeluarkan, tetapi kan tidak tahu fitur-fiturnya, kelebihannya gitu ya, perubahan atau peningkatan dari iPhone terdahulu seperti apa gitu ya. Misalkan di iPhone 13 ini ada yang namanya cinematic video gitu ya. Jadi merekam video seperti kualitas film. Nah, nantinya si pembicara atau presenter ini, tim Apple ini akan menjelaskan bagaimana menunjukkan gitu ya, bagaimana fitur baru ini, hasil dari fitur baru ini seperti apa gitu ya. Lalu tipe berbicara berikutnya adalah persuasif. Ini kita sudah pelajari gitu ya. Tetapi sebenarnya cara persuasif ini kan mencoba merubah gitu ya, mencoba meyakinkan orang lain agar orang lain yang mungkin dulunya sudah punya pandangan tertentu, pandangan dia akan berubah ikut dengan pendapat kita gitu ya. Tetapi sebenarnya persuasif ini bukan hanya satu-satunya cara gitu ya atau tipe berbicara. Kalau kita tidak perlu kalau kita tidak perlu berbicara untuk meyakinkan orang lain, ya sudah, tidak perlu gitu ya. Seperti informatif, seperti tipe pidato informatif gitu ya, ini kan hanya memberikan informasi gitu ya. Ya sudah, sampai situ saja gitu ya. Tidak perlu kita merubah. Contohnya juga demonstratif. Apple di acaranya ya,
ketika dia memperkenalkan iPhone terbarunya gitu, di situ dia tidak dia hanya menunjukkan fitur-fitur barunya saja gitu ya, tetapi dia tidak mencoba meyakinkan bahwa ya walaupun tujuannya seperti itu gitu, tetapi di acara tersebut dia tidak membandingkan Apple dengan Android misalkan gitu ya. Mungkin di iklan dia agak menyindir gitu ya, kalau iPhone lebih baik dari Android gitu ya, dengan menggunakan ciri-ciri handphone Android misalkan. Tetapi ketika di acara itu dia tidak kan. Nah, baru di iklan argumen yang disampaikan adalah iPhone is better than Android misalkan. Tapi ketika memperkenalkan produk barunya gitu ya, biasanya tujuannya adalah untuk menunjukkan si tipe ini lebih baik dari tipe terdahulu gitu ya. Jadi bukan persuasif tujuannya. Lalu berikutnya adalah oratorical. Nah, ini biasanya yang disebut pidato gitu ya, speech. Sering dianggap pidato, tapi sebenarnya pidato ini adalah tipe speech itu sendiri gitu ya. Yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya oratorical gitu ya. Oratorical ini mengacu kepada cara kita berbicara yang lebih formal biasanya dibanding dengan tipe-tipe berbicara lainnya. Tadi kalau entertaining kan sangat tidak formal gitu ya, karena tujuannya misalkan untuk menghibur dengan agar penonton ini tertawa gitu. Sedangkan oratorical ini sangat formal, jadi kebalikannya gitu ya. Kalau tadi juga entertaining itu kan pendek, sedangkan oratorical ini biasanya panjang. Contohnya kalau kalian lihat pidato-pidato presiden di luar negeri gitu ya, contohnya misalkan Abraham Lincoln itu bisa 1 jam gitu, ketika memberikan pidato. Atau juga biasanya nanti orat tipe-tipe berbicara seperti ini juga bisa ditemukan ketika di graduation gitu ya. Biasanya ada satu perwakilan mahasiswa yang memberikan sepatah dua patah kata gitu. Tapi sebenarnya nanti ini ada tipe berbicara yang lainnya. Jadi ini saya hapus saja. Biasanya oratorical ini digunakan ketika misalkan pemilihan legislatif gitu ya, atau pemilihan presiden gitu ya. Dia akan memberikan pidato bagaimana kalau dia terpilih gitu ya. Atau juga misalkan pidato ketika sudah menjadi presiden gitu ya, program kerja unggulannya apa gitu ya, atau misalkan pidato ketika ada suatu kejadian tertentu gitu ya. Nah, nanti ini juga ada tipe pidato yang lain gitu. Jadi oratorical biasanya adalah dia ini tidak mencoba meyakinkan pendengarnya gitu ya, tetapi di situ juga dia tetap sebenarnya memasukkan opininya. Misalkan oratorical ini contohnya untuk menggugah rasa nasionalisme gitu ya, biasanya kepala negara atau presiden gitu ya, perdana menteri, agar rakyatnya ini bersatu gitu ya, berjuang bersama. Misalkan ketika perang ada wajib militer gitu ya, membutuhkan tenaga untuk berperang di medan perang, untuk dikirim ke medan perang. Nah, di sini biasanya tipe yang digunakan adalah tipe-tipe oratorical. Jadi untuk menggugah gitu ya, untuk membangkitkan. Tapi tujuannya bukan untuk merubah pandangan sih sebenarnya. Lalu berikutnya adalah debate gitu ya, cara berbicara ketika di forum debat. Jadi debat di sini bukan debat kusir seperti ibu-ibu gitu ya yang saling ngotot-ngotot, bukan seperti itu, tetapi debat dalam satu forum, misalkan di DPR gitu ya. Nah, masing-masing DPR ini kan mewakili partai gitu ya, dari fraksi apa gitu ya. Nah, pasti masing-masing fraksi ini memiliki kepentingan masing-masing. Nah, untuk agar kepentingannya ini yang disahkan gitu ya, yang diunggulkan, yang menjadi prioritas, perwakilan rakyat ini tentunya perwakilan partai ini gitu ya, menyuarakan pendapatnya dia gitu ya, agar forum dari DPR ini ketok palunya adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang akhirnya nantinya menguntungkan partai. Nah, ini sebenarnya ya tidak bagus. Atau juga biasanya dalam kalau di Inggris gitu ya, kan ada House of Commons, ada House of Lords. Jadi seperti MPR dan DPR. Nanti atau DPR-nya sendiri juga nanti ada bipartisan kan, ada termasuk di Amerika gitu ya, ada jadi pemerintahnya itu kan ada dari 2 partai besar, Republican dan Democrats gitu ya. Nanti masing-masing partai ini
menjabarkan misalkan ada satu isu, biasanya dua partai ini nanti akan bertentangan gitu ya pandangannya. Ada yang setuju, ada yang menolak. Nah, yang setuju kenapa dia setuju gitu ya diutarakan. Lalu juga misalkan kenapa menolak, apa alasan dia menolak ini seperti apa. Nah, ini biasanya tergantung dari gaya yang digunakan, nanti peraturannya berbeda-beda gitu ya. Contohnya ada British Parliamentary, ada American debate gitu ya. Nanti ada juga debat dalam bahasa Arab gitu ya. Itu juga berbeda. Nah, nanti setelah UTS akan kita pelajari gitu ya. Nanti masing-masing tipe debat ini gitu ya. Nanti jumlah personil atau tim yang masuk dalam debat tersebut juga akan berbeda-beda. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu ya. Nanti juga urutan berbicaranya akan berbeda-beda. Lalu apa saja yang harus diungkapkan dari masing-masing pembicara sesuai gilirannya gitu ya. Nanti biasanya ada 2 sisi, afirmatif dan opposition. Afirmatif ini yang setuju dengan topik gitu ya. Jadi nanti ada status quo, lalu pemerintah ini cenderung gitu ya setuju kemana. Nah, nanti ada afirmatif yang setuju, dan ada juga tim oposisi atau opposition tim yang tidak setuju dengan pendapat tersebut gitu ya. Lalu berikutnya ada tipe berbicara pitching. Nah, ini biasanya ketika kita mengajukan ide gitu ya. Misalkan kalian bekerja di industri kreatif, misalkan di periklanan. Ada klien gitu ya dari brand atau merek tertentu akan mengiklankan produknya gitu. Nanti biasanya sesama karyawan akan menciptakan ide-ide seperti apa yang cocok untuk mengiklankan produk tersebut gitu ya. Nanti di sini ada persaingan gitu ya, atau juga bisa juga pitching proposal untuk pendanaan usaha misalkan gitu ya. Di era pandemi ini pemerintah menggalakkan UMKM gitu ya. Nah, banyak program-program biasanya untuk usaha kecil menengah membuat proposal gitu ya, pitching. Nah, proposal ini artinya adalah pitching secara written atau tulis gitu ya, tetapi juga nanti misalkan proposal tersebut dipresentasikan. Nah, ini berarti adalah pitching untuk menjelaskan ide secara speaking gitu ya, secara oral gitu ya. Jadi tujuannya ya agar ide yang kita ajukan ini agar disetujui gitu ya. Contoh penggunaan dari tipe berbicara pitching ini gitu. Lalu berikutnya adalah motivational, jadi untuk memotivasi gitu ya, menginspirasi. Pasti sudah tahu gitu ya kalau tipe-tipe pembicara ini tokoh di Indonesia yang sering menggunakan adalah misalkan Mario Teguh gitu ya. Di acaranya Golden Ways, yang teknik yang dia gunakan, teknik berbicara atau public speaking-nya adalah motivational. Jadi dia memotivasi penonton-penontonnya gitu ya menggunakan kata-kata mutiara misalkan. Atau bisa juga ketika kalian menjadi petinggi gitu ya, kepala di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, nah kalian harus bisa memotivasi bawahan kalian gitu ya, karyawan. Atau ketika punya wirausaha gitu ya, karyawan kalian harus dimotivasi agar bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Nah, misalkan cara memotivasi adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Orang kan kalau sudah percaya diri nanti dia akan lebih tidak malu-malu sehingga potensi diri dia itu semakin bisa terlihat gitu ya. Atau juga misalkan pelatih ketika timnya anak didiknya akan bertanding gitu ya. Ini juga dia harus bisa memotivasi agar tandingnya lebih semangat gitu ya. Lalu tipe berbicara berikutnya adalah impromptu. Nah, kalau tipe-tipe berbicara tadi itu mereka lebih atau tipe-tipe tadi itu lebih bisa disiapkan gitu ya. Sudah punya persiapan, jadi artinya kita sudah tahu di depan siapa kita akan berbicara gitu ya, atau dalam forum apa, topik apa yang akan kita bawakan gitu ya. Tetapi kalau impromptu ini adalah yang tanpa persiapan, dadakan gitu ya. Bisa jadi kita datang ke suatu event ternyata kita ditodong untuk mengutarakan sepatah dua patah kata gitu ya. Nah, ini namanya adalah pidato yang impromptu. Jadi kita tidak punya persiapan, sehingga biasanya tipe berbicara ini lumayan mengintimidasi gitu ya. Jadi
bikin nggak pede gitu ya, deg-degan, atau karena tidak menguasai topik, pengetahuannya masih kurang, belum melakukan riset gitu ya. Tapi semakin kita terbiasa gitu ya melakukan tipe berbicara impromptu, ini juga nantinya semakin punya jam terbang gitu ya, kemampuan kita akan semakin terasah gitu. Jadi jangan sampai karena kita tidak punya persiapan kita malah stres, atau karena kita tidak menguasai topik kita tidak pede gitu ya. Menguasai topik itu penting, tapi jangan sampai tidak pede, karena kalau sudah tidak pede, udah pengetahuan kita sedikit, tidak pede malah semakin buyar gitu konsentrasi. Lalu tipe berikutnya adalah explanatory. Nah, explanatory ini berbeda dengan demonstratif. Kalau demonstratif tadi misalkan menjelaskan iPhone baru gitu ya. iPhone ini punya fitur baru yang berbeda dari iPhone 12, iPhone sebelumnya gitu ya. Nah, kalau explanatory ini kita menjelaskan gitu ya. Kita mendemonstrasikan tetapi menjelaskan step by step. Contohnya adalah ketika resep gitu ya, acara-acara masak. Nah, itu kan dijelaskan satu persatu langkah-langkahnya, dari misalkan dijelaskan komposisinya, ingredientnya, bahan-bahannya apa saja. Lalu misalkan bahkan sampai cara memotongnya, misalkan daging dipotong dadu gitu ya, atau daging diiris tipis. Jadi lebih mendetail, lebih mendetil. Lalu berikutnya adalah pidato farewell atau perpisahan gitu ya. Kalau misalkan harus pindah tempat kerja gitu ya, atau pindah ini farewell ini misalkan kalau di tempat kerja ya tentu saja dia one to many, artinya dari satu orang berbicara di hadapan orang banyak gitu ya. Tapi bisa juga farewell ini interpersonal gitu ya, antara satu orang dengan satu orang lain. Kalau misalkan kita pindah rumah gitu ya, kita kan harus pamitan dengan tetangga, dengan teman-teman gitu ya. Berikutnya adalah tipe pidato eulogy. Ini adalah biasanya di pemakaman gitu ya. Kalau ada orang meninggal, bukan di pemakaman sih. Kalau ada orang meninggal, bisa juga sih di pemakaman atau di rumah duka gitu ya, atau di gereja. Biasanya ada satu orang terdekat dari orang yang meninggal, dari mendiang gitu ya, diminta menyampaikan sepatah dua patah kata gitu. Nah, apa saja sih yang dikatakan? Biasanya yang diutarakan adalah kebaikan-kebaikan dari orang yang meninggal itu, jangan malah kebalikannya gitu ya, kejelekannya yang diceritakan bukan. Jadi ini untuk menghormati gitu ya, menghormati keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga untuk mengenang jasa-jasa baik orang yang meninggal tersebut gitu ya. Ini namanya eulogy. Dibacanya eulogy. Lalu berikutnya adalah special occasion. Nah, tadi misalkan tadi di bagian mana ya? Misalkan di oratorical gitu ya, di oratorical itu kan lebih formal gitu ya. Nah, presiden juga sebenarnya misalkan presiden di Idul Fitri memberikan pidato gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan oratorical, tetapi lebih ke special occasion karena ada kesempatan spesial gitu. Kesempatan khusus. Contohnya selain ketika kalau di Inggris misalkan Ratu Queen Elizabeth memberikan pidato saat Christmas misalkan, atau juga misalkan di Commonwealth Day. Jadi negara-negara jajahan Inggris itu kan masih dipersatukan gitu ya dengan di bawah organisasi namanya Commonwealth atau negara persemakmuran gitu ya. Jadi contohnya adalah Australia, Malaysia. Jadi kalau mereka ke Inggris itu tidak memerlukan visa. Nah, biasanya Queen Elizabeth memberikan pidato gitu ya agar Commonwealth ini tetap bersatu gitu ya, karena mereka ini tentunya mendukung isu-isu Inggris, bahkan mungkin membayar pajak ke Inggris gitu ya. Contoh lainnya adalah misalkan seorang aktor memenangkan penghargaan gitu ya, atau seorang penyanyi mendapat penghargaan di Grammy. Nah, ini disebut juga special occasion. Jadi dia mengucapkan apa yang mengucapkan rasa syukur gitu ya memenangkan penghargaan tersebut gitu ya. Ini juga biasanya di dalam
award gitu ya, pidato-pidato di acara-acara penghargaan tersebut sebenarnya juga ada motivational di situ gitu ya. Jadi si pemenang ini bukan hanya berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung gitu ya, tetapi juga biasanya dia mencoba memotivasi orang-orang lain, penonton lain gitu ya untuk misalkan bekerja atau jangan patah semangat karena kalau dia bisa mendapatkan penghargaan itu, begitu juga dengan orang-orang yang menonton di rumah gitu ya. Contohnya misalkan Halle Berry gitu ya, pemeran Catwoman, dia akan mendapatkan Best Actress di Oscar gitu ya. Dia bukan untuk peran Catwoman-nya sih, untuk film lain, tapi dia adalah satu-satunya wanita kulit hitam yang mendapatkan penghargaan Best Actress di Oscar gitu ya. Nah, ini dia mencoba memotivasi gitu ya dengan mengatakan kepada anak-anak kecil dari keluarga kulit hitam gitu ya, dari yang berketurunan African American, yang keturunan Afrika, bahwa mereka juga bisa punya kesempatan gitu ya untuk mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang perfilman seperti dia gitu. Jadi jangan patah semangat, intinya seperti itu. Nah, ini yang terakhir gitu ya sebagai konklusi. Jadi sebenarnya walaupun tipe-tipe pidato ini disesuaikan dengan tujuan dari atau intensi gitu ya, tujuan atau intensi atau juga penonton dari apa yang akan kita sampaikan gitu ya di tempat kita berbicara, tetapi sebenarnya juga dalam satu kesempatan tersebut sebenarnya kita bisa menggunakan dua tipe sekaligus. Contohnya misalkan tadi ketika di pidato special occasion, pidato acara-acara khusus, kita menggunakan atau menyisipkan juga kata-kata motivasi di situ gitu ya. Jadi selain berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung kita sampai mendapatkan penghargaan itu, kita juga mencoba memotivasi penonton gitu ya, yang misalkan keturunannya sama. Contohnya di Oscar kemarin, film Korea pertama gitu ya mendapatkan Best Picture, itu kan sutradaranya juga mengatakan hal itu. Jadi kepada orang-orang Asia gitu ya, juga mereka bisa berkaca atau bersaing di bidang internasional seperti itu. Lalu misalkan ini kalau pidato yang impromptu, jadi kita tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, ya sudah fokus kepada topiknya saja gitu ya. Jadi jangan mencoba memasukkan berbagai data gitu ya, ternyata malah data yang kita ungkapkan tersebut keliru gitu ya. Kalau kita memang punya banyak waktu gitu ya, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin gitu. Tetapi informasi ini juga kita harus lihat sumbernya seperti apa. Nah, informasi ini juga misalkan untuk pidato debat gitu ya, agar kita bisa mematahkan argumen lawan gitu ya, kita juga harus tahu gitu ya apa sih keburukan dari atau kekurangan dari sisi argumen kita gitu ya, sehingga ketika lawan kita berbicara kita bisa mematahkan argumen itu gitu ya. Okay, we have come to the end of the slides. Is there any question? You guys have any question? No, sir. Okay, Tri dan Ayu say no. Okay, if there's any question, I would close the session ya. Terima kasih semuanya telah bergabung.